Bolon Simanindo adalah sebuah museum pertama di Tanah Batak yang pada tahun 1971 telah dibangun oleh seorang bapak yang adalah putra seorang raja, yaitu putra dari seorang raja Panualang Sidauruk, di mana raja tersebut adalah yang mengepalai desa Simanindo. Nah, anak yang pertama laki-laki adalah Raja Humpul Pane Sidauruk. Nah, beliaulah seorang anak raja yang pada masa hidupnya adalah seorang polisi, ya, seorang polisi. Mereka ada berdua dan sama-sama polisi. Adiknya juga polisi dan pernah menjabat sebagai danres di Siantar dan Sibolga. Nah, yang mertua saya sendiri yang paling besar, beliau bekerja di terakhirnya di Komdak Medan. Ini adalah rajanya, sebentar ya. Ini adalah rajanya, Raja Sidauruk, dan ini istrinya, Opung. Ya. Jadi ini Opung Doli, ini Opung Boru Silalahi, dan ini adalah anak laki-laki paling besarnya. Inilah yang orang tua kami, ya, mertua saya ini Raja Pane Sidauruk, lebih dikenal dengan RHP Sidauruk. Dan ini adiknya juga Raja Baginda Soaloon Sidauruk. Jadi keduanya raja, dan ini adalah anak perempuan daripada raja. Banyak prestasi yang telah dia capai pada masa bertugas sebagai polisi, ya. Nah, salah satu kemudian dia membangun museum tahun 1971. Nah, sebenarnya kalau melihat sekarang ini, pada masa lalu itu bagaimana visi dan misi dari seorang bapak Raja Humpul Pane Sidauruk atau biasa dipanggil RHP Sidauruk membuat sebuah museum, ya, museum itu, sehingga koleksi barang-barangnya juga adalah peninggalan dari opung kita sebagian karena beliau adalah raja, dan itu adalah museum pertama Batak, ya, museum Batak pertama yang ada di Tanah Batak. Dan pada tahun 1971 dan 1968 tamu-tamu sudah berdatangan ke Simanindo. Lalu mertua saya membuat performance dance, live music untuk para tamu. Dan memang kita tamu-tamu yang ada adalah hampir 80% adalah Eropa. Belanda paling banyak, kemudian Belgium, France, dan sekitarnya, ya, seperti itu. Nah, mereka dulunya itu kalau mereka melihat live performance and museum, setelah itu mereka lunchnya di Pulau Tao. Jadi kita ada pulau. Jadi raja yang pertama dulu memiliki 2 buah pulau. Satu Pulau Tao. Pulau Tao ini diwariskan kepada anaknya paling besar, yaitu Raja Humpul Pane Sidauruk mertua kita, dan adiknya Pulau Toba. Jadi ada 2 pulau, dan ini sudah bersertifikat hak milik tahun 74. Ya. Lalu dan sekitar tahun 1980 mertua saya ini Raja Humpul Pane Sidauruk membangun cottage di Pulau Tao dan restoran. Nah, seiring dengan perkembangan turis pada waktu itu sampai tahun 90, turis-turis mancanegara itu sangat banyak, sangat banyak sekali, apalagi pada masa itu ada penerbangan direct dari Belanda, Schiphol langsung ke Polonia. Nah, setelah ditutup semuanya dan okupansi tamu berkurang karena ada perang Teluk dan lengsernya Presiden Soeharto pada masa itu, dan ya makin lama makin menurun, semua merasakan, ya, pariwisata itu tidak seperti di bawah tahun 90. Nah, lalu kita tetap mempertahankan usaha kita ini. Saya memulai ini semuanya khususnya untuk lingkungan ini, saya memulai dari 2017 bulan 6. Setelah suami saya meninggal 2 bulan, saya bekerja step by step saya bangun itu coffee shopnya, dan lalu seiring dengan waktu semuanya bisa berjalan perlahan-lahan. Nah, di tahun 2020
terakhir itu COVID. Nah, kita nggak bisa buat apa-apa lagi, segala sesuatunya jadi kembali down to zero ya. Jadi kembali harus dari nol karena kita masih banyak yang harus dibenahi, tapi semuanya sekarang ini tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat banyak, tapi kami hanya coba merawat sedikit demi sedikit dengan kekuatan yang ada. Nah, dengan museum ini sendiri sudah dikunjungi Ratu Juliana dan Pangeran Bernard tahun 1982. Mereka melihat live performance di situ ya, melihat museum and have lunch di Pulau Tao, kita itu tahun 1982. Dan banyak sekali pejabat-pejabat yang pernah datang ke tempat kami ini. Yang paling terakhir ya Duta Besar Belanda Februari tahun 2020. Beliau datang kemari pada waktu itu untuk survei lokasi untuk kunjungan Raja Alexander dari Belanda, cucunya Ratu Juliana. Tapi nggak kesampaian Raja Alexandernya kemari karena sesuatu hal sehingga mereka tidak jadi mampir ke tempat ini. Ya, kita harus legowo ya. Nah, kemudian tim asesor UNESCO juga mereka datang untuk melihat bahwa tempat kita inilah salah satu geosite culture dan tim asesor datang untuk melihat suasana di tempat ini, situasinya, dan melihat museum dan melihat perkampungan asli Batak yang masih original di tempat kita. Ini adalah salah satu-satunya yang masih original di tanah Samosir. Kemudian banyak sekali perkembangan sebenarnya yang didapat, dan ada beberapa penghargaan yang didapat oleh kami, yang dalam hal ini mertua saya tahun 1991 beliau mendapat penghargaan dari Dinas Pariwisata pada masa itu Bapak Susilo Sudarman ya, dan kemudian tahun 2018 kita menerima penghargaan toilet terbersih sekawasan Danau Toba begitu. Kenapa nggak bawa kemari, saya kasih tunjuk ini foto semuanya, saya kasih tunjuk, saya ceritakan semuanya. Kalian kan satu korps gitu ya, saya bilang